Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap ya, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar masalah anak ya. Nah, tema yang akan Mbak Eka angkat adalah apa saja sih hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab anak. Nah, kalau tema ini menarik, silahkan teman-teman stay sampai selesai nonton dan simak ya. Nanti apabila ada hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa Mbak Eka akan menyamakan persepsi dulu sama teman-teman ya. Kenapa kok materi ini menjadi sangat penting untuk dibahas? Materi terkait sebenarnya tanggung jawab apa saja sih yang bukan menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk melakukan dalam kesehariannya. Nah teman-teman, terkadang apabila anak-anak ini diberikan kewajiban atau diberikan tanggung jawab yang sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban mereka ya, maka nggak jarang ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Contohnya aja ya, ketika teman-teman punya anak lebih dari satu. Nah, kalau enggak balance nih beban yang diberikan, maka enggak menutup kemungkinan di suatu hari nanti akan terjadi yang namanya sibling rival ya. Nah, ini kondisi di mana terjadi cekcok atau hal yang bisa menimbulkan pertengkaran yang bisa kebawa-bawa sampai nanti ketika anak-anak ini sudah masuk usia remaja atau dewasa. Kemudian yang lain nih, ketika dia diberikan tanggung jawab lebih, sementara dia merasa orang tuaku bisa. Nah, ini pun nanti bisa menjadikan luka batin. Nah, maka teman-teman semua, mari kita simak dengan seksama satu persatu poin-poin yang akan mereka jabarkan ya. Semoga nanti ada hal positif yang bisa dipetik atau dimanfaatkan. Baik, di nomor 1 teman-teman ya, yang bukan menjadi tanggung jawab seorang anak itu adalah menjaga saudara kandungnya ya. Nah, atau dalam bahasa Jawa biasanya dibilangin disuruh ngomong adiknya. Nah, itu ya. Nah, tapi juga nggak bisa dipungkiri atau nggak bisa disalahkan karena memang pola asuh dari zaman dulu, bahkan dari zaman Mbak Eka kecil pun kadang kalau bermain juga suka dititipin adik ya, suka dititipin saudara-saudara yang lebih kecil. Nah, tapi teman-teman sadar nggak, ketika seorang anak dipaksa untuk ngomong anak ya, dalam tanda petik dipaksa itu adalah jagain dulu adiknya karena dia nggak bisa nolak, maka ini disebut dipaksa dalam tanda petik ya. Nah, ketika seorang anak mengasuh anak, ya artinya pola pikir, pola asuh yang diajarkan pun, yang diberikan edukasi pun ya sama persis dengan anak yang sedang mengasuhnya. Nah, maka jangan heran kalau mereka jadi semakin gampang ribut, gampang berantem ya. Banyak hal yang bisa memicu pertengkaran ya, karena apa? Level berpikir mereka belum sampai untuk ngomong anak. Nah, maka gimana? Jadi sebaiknya kalau punya anak ya lebih baik main bersama. Sesekali diminta untuk mengawasi adik nggak apa-apa, tapi kalau sampai harus dikasih tugas, kalau kakak mau pergi main adiknya harus ikut, kakak punya tugas nyebokin adiknya, kakak punya tugas mandiin adiknya, nah itu bukan tugas kakak ya. Karena yang melahirkan anak-anak itu adalah orang tua, maka sepenuhnya sampai mereka sudah siap masuk usia remaja, semua menjadi tanggung jawab orang tua. Lanjut, di nomor 2 teman-teman, hal yang bukan menjadi tanggung jawab anak itu adalah mencari uang atau mencari nafkah ya. Nah, ini sangat tidak benar atau sangat salah apabila misalnya nih kita contohnya punya anak yang sangat berpotensi, terus diikutkan lomba-lomba dengan tujuan wah ada duitnya nih, ada uangnya, diikutin terus, kita nggak pandang bulu dia capek, kayak dia stres dan lain sebagainya. Yang penting dia dapat piala, dapat piagam, dan juga dapat uang. Nah, ini nggak benar teman-teman ya. Sama halnya dengan kebalikannya. Wah, ini anak nggak bisa apa-apa ya. Apa yang harus tak banggakan, orang tuanya udah hopeless dalam tanda petik ya. Kalau misalnya mohon maaf kita ngelihat orang-orang yang di jalan atau anak-anak yang diculik kemudian dijual ya, dieksploitasi. Nah, ini juga nggak benar. Karena apa? Dampaknya anak-anak ini akan hidup dengan penuh rasa takut dan rasa was-was teman-teman. Ya, kalau sudah seperti itu, maka bisa saja dia belajar dari figur yang salah karena merasa, oh orang lain juga merasakan hal yang sama sama aku, maka aku curhat sama dia ya. Padahal belum tentu ketika si anak ini curhat dengan orang lain yang dalam notabene adalah sama kondisinya dengan dia, itu akan mendapatkan jawaban dan solusi yang baik. Nah, maka gimana? Sebaiknya mereka sarankan hindari atau hentikan mengeksploitasi anak-anak kalau emang tujuannya untuk mencari uang.
Kemudian selanjutnya teman-teman di nomor 3 yang bukan menjadi kewajiban anak itu adalah menjaga kestabilan emosi orang tua. Nah, karena apa? Sebenarnya dari orang tualah anak-anak belajar mengelola emosi. Jadi jangan sampai terlontar kata-kata, aduh anak ini bikin pusing, bikin emosi, bikin capek, sukanya jarak emosi orang tua, bikin orang tua berantem dan lain sebagainya. Jangan teman-teman ya, karena kalau kita sudah mempunyai keputusan untuk memiliki anak, artinya kita sudah harus sadar diri dengan kemampuan atau kapasitas kita mengelola emosi, ya. Karena dari kitalah anak-anak kita akan belajar mengenal serta mengelola emosi yang muncul di dalam dirinya. Di nomor 4, fakta menarik ya terkait hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab anak adalah melerai orang tuanya pada saat ayah atau ibunya bertengkar atau berselisih. Nah, ini cukup banyak sih kalau dari klien-klien Mbak Eka ya, karena misalnya kayak gini. Nanti kalau mama berantem sama papa, mau ikut mama apa ikut papa? Nah, atau sebaliknya. Ini nggak betul teman-teman ya, karena namanya anak-anak, mereka itu membutuhkan figur aman, figur nyaman sebagai tempat tinggal. Jadi jangan sampai anak-anak terlibat di dalam pertengkaran orang tua, kemudian mereka diminta untuk memilih mau bela siapa. Ya, nah percaya deh, kalau ini terjadi terus-menerus terjadi, nanti di usia remaja mereka akan meninggalkan bapak dan ibu semuanya. Mereka memilih ya udah aku lebih baik punya hidup sendiri. Orang selama aku kecil juga aku disuruh milih kan. Baik, di nomor 5 teman-teman atau yang terakhir ya, hal yang bukan menjadi tanggung jawab seorang anak itu adalah menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini tentu bukan menjadi tanggung jawab anak-anak. Apalagi pada saat anak-anak berkonflik atau anak-anak melakukan sesuatu yang gak tepat, terus kita minta mereka untuk ya udah kamu tanggung jawab ya, karena kamu yang bikin salah, kamu yang bikin kesalahan, kamu yang udah memutuskan. Nah, itu sama sekali gak benar. Jadi ketika anak masih berusia 0 sampai 12 tahun, sebaiknya apapun yang akan mereka lakukan itu masih mendapat pertimbangan atau bersama-sama memutuskan dengan orang tuanya. Nah, itulah sebabnya anak-anak perlu dilatih untuk berani membuat problem solving atau pemecahan masalah, namun tetap didampingi orang tua. Agar apa? Setelah mereka lewat dari usia 12 tahun, nanti ketika mereka ketemu masalah yang sama, mereka membuat keputusan, mereka tahu konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka hadapi. Jadi, ketika mereka berada di usia anak, itu bukan menjadi tugas mereka untuk menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih karena sudah nyimak podcast ini sampai selesai. Semoga ada hal yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk semua orang tua dan bapak ibu guru mungkin yang mendampingi anak-anak ya. Nah, apabila konten ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa memahami pentingnya mengerti berbagai tanggung jawab yang sebaiknya tidak diberikan kepada anak. Nah, oke teman semua, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa pada video yang lain. Dadah.